warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita sama-sama belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan fungsi trigonometri yang akan dijelaskan oleh kelompok 5. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri, Khairunisa Batubara. Lalu ada Nabila Anggraini, selanjutnya Putri Lena Tusipa, Putri Nabila Oktarina, Fatma Maizatul Azura, dan yang terakhir Wahyu Rizaldi. Kami semua adalah mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika. Adapun yang dibahas pada video kali ini yaitu persamaan trigonometri. 1. Persamaan trigonometri berbentuk sin X sama dengan sin alpha. Kedua, persamaan trigonometri berbentuk cos X sama dengan cos alpha. Ketiga, persamaan trigonometri berbentuk tan X sama dengan tan alpha. Keempat, persamaan trigonometri berbentuk sin PX sama dengan alpha, cos PX sama dengan alpha, tan PX sama dengan alpha. Kelima, persamaan trigonometri yang memuat jumlah selisih sin atau cos. Keenam, yaitu pertidaksamaan trigonometri. Pertidaksamaan terbagi dalam dua cara, diantaranya cara satu, yaitu diagram garis bilangan. Yang kedua, sketsa grafik fungsi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi persamaan dan pertidaksamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat perbandingan trigonometri suatu sudut dalam derajat atau radian. Dari bentuk-bentuk rumus periodisasi fungsi trigonometri untuk fungsi sinus, kosinus, dan tangen, kita dapat menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. A. Persamaan trigonometri berbentuk sin X sama dengan sin alpha. Persamaan sin X sama dengan sin alpha dapat ditentukan himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan rumus persamaan sin X sama dengan sin alpha, yaitu X1 sama dengan alpha ditambah K dikali 360 derajat, atau X2 sama dengan 180 dikurang alpha ditambah K dikali 360. K beranggotakan bilangan bulat. Contohnya, 1. Tentukan himpunan dari persamaan sin X sama dengan 0,5. Interval lebih besar dari 0, X sama dengan lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 360 derajat. Penyelesaiannya sin X sama dengan sin 30 derajat. X1 sama dengan alpha ditambah K dikali 360 derajat, atau X2 sama dengan 180 dikurang alpha ditambah K dikali 360. Penyelesaiannya yaitu X1 sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360, atau X2 sama dengan 180 dikurang 30 tambah K dikali 360. Untuk K sama dengan 0, X1 sama dengan 30 derajat, atau X2 sama dengan 150 derajat. Untuk K sama dengan 1, X1 sama dengan 350 derajat, dan X2 sama dengan 510 derajat. Karena interval X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 360, maka K sama dengan 1 tidak termasuk. Jadi himpunannya yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Baiklah, saya di sini akan memaparkan materi persamaan trigonometri berbentuk cos X derajat sama dengan cos alpha derajat. Teman-teman sudah lihat di dalam PPT di mana persamaan tan X sama dengan tan alpha dapat ditentukan himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan rumus persamaan, yang mana cos X sama dengan cos alpha yaitu X1 sama dengan alpha ditambah K dikali 360 derajat, atau rumus kedua yaitu X2 sama dengan minus alpha ditambah K dikali 360 derajat. Adapun contoh dari pembahasan kita kali ini yaitu tentukan himpunan dari persamaan cos X dikurang cos 120 derajat, interval 0 derajat kurang lebih sama dengan X kurang lebih sama dengan 360 derajat. Baik, mula-mula kita ketahui bahwa cos X sama dengan cos 120 derajat dan nilai alpha adalah 120 derajat. Lalu kita masukkan rumus yang pertama yaitu X1 sama dengan alpha ditambah K dikali 360 derajat. Tadi sudah saya jelaskan bahwa nilai alpha sama dengan 120 derajat, lalu kita samain yaitu X1 sama dengan 120 derajat dikali K dikali 360 derajat. Baik, rumus yang kedua yaitu X2 sama dengan minus alpha ditambah K dikali 360 derajat, yang mana X2 sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Selanjutnya, seandainya kita misalkan K itu sama dengan 0, lalu X1-nya itu menjadi 120 derajat, di mana X1 sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. K-nya itu kita mau ganti menjadi 0. Jadi 0 dikali 360 derajat sama dengan 0. 120 derajat dikurang 0 sama dengan 120 derajat. Makanya X1 sama dengan 120 derajat. Lalu untuk X2 sama dengan minus 120 derajat, di mana sama dengan pembahasan X1, kita masukkan juga K-nya itu menjadi 0. Jadi 120 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. 120 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 0 ditambah 0. Jadi 120 derajat nilai X2-nya. Lalu pemisalan yang kedua yaitu K sama dengan 1. Yang mana hasilnya X1 sama dengan 480
derajat, di mana kita ketahui bahwa X1 sama dengan 120 derajat ditambah K. K-nya itu kita ganti menjadi 1. Jadi 1 dikali 360 derajat sama dengan 360 derajat. 120 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 480 derajat. Makanya X1 itu sama dengan 480 derajat. Lalu X2-nya itu sama dengan 240 derajat, di mana kita ketahui teman-teman bahwa minus 120 derajat ditambah K. K-nya itu kita ganti menjadi 1 dikali 360 derajat. 1 dikali 360 derajat sama dengan 360 derajat. Jadi teman-teman, 120 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 240 derajat. Maka dari itu nilai X2 sama dengan 240 derajat. Lalu teman-teman, karena intervalnya 0 derajat kurang lebih sama dengan X kurang lebih sama dengan 360 derajat, maka dapat kita simpulkan bahwa X sama dengan 480 derajat dan X sama dengan minus 120 derajat itu tidak termasuk. Pembahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai persamaan trigonometri berbentuk tan X derajat sama dengan tan alfa derajat, di mana persamaan tan X sama dengan tan alfa dapat ditentukan himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan rumus persamaan tan X sama dengan tan alfa, yaitu X1 sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Kita gunakan sebuah contoh di mana tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan 2X sama dengan tan Pi, di mana intervalnya X lebih besar sama dengan 0 derajat dan X lebih kecil sama dengan 2Pi. Jawabannya kita dapat selesaikan di mana tan 2X sama dengan tan 180 derajat. Lalu kita dapatkan X sama dengan alfa tambah K kali Pi, di mana 2X sama dengan alfanya Pi tambah K kali Pi, sehingga X-nya kita dapatkan sama dengan 1/2 Pi tambah K kali 1/2 Pi. Lalu kita misalkan, jika K sama dengan 0, maka X sama dengan 1/2 Pi. Lalu jika K sama dengan 1, maka X sama dengan Pi. Jika K sama dengan 2, maka X sama dengan 1/2 Pi. Lalu jika K sama dengan 3, maka X sama dengan 2 Pi. Yang terakhir, jika K sama dengan 4, maka X sama dengan 2,5 Pi. Karena intervalnya dari 0 derajat lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan 2 Pi, maka untuk X dari K4 yaitu 2,5 Pi tidak termasuk. Sehingga jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya, di mana yaitu 1/2 Pi, Pi, 1,5 Pi, dan di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu D. Penyelesaian persamaan trigonometri sin PX derajat sama dengan A, cos PX derajat sama dengan A, dan tangen PX derajat sama dengan A. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri sin PX derajat sama dengan A, cos PX derajat sama dengan A, dan tangen PX derajat sama dengan A. Terlebih dahulu, kita mengubah konstanta A menjadi perbandingan trigonometri yang sama dengan perbandingan trigonometri pada ruas kiri. 1. Jika sin PX sama dengan A, menjadi sin PX sama dengan sin A derajat, maka X sama dengan A per P ditambah K per P dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 kurang A per P ditambah K per P dikali 360 derajat. X, A, dan P bilangan real dan K bilangan bulat. Yang kedua, jika cos PX sama dengan A menjadi cos PX sama dengan cos A derajat, maka X sama dengan lebih kurang A per P ditambah K per P dikali 360 derajat. X, A, dan P elemen bilangan real dan K elemen bilangan bulat. Yang ketiga, jika tangen PX sama dengan A menjadi tangen PX sama dengan tangen A derajat, maka X sama dengan A per P ditambah K per P dikali 180 derajat. X, A, dan P elemen bilangan real dan K elemen bilangan bulat. Catatan, persamaan trigonometri sin PX derajat sama dengan A, cos PX derajat sama dengan A, dan tangen PX derajat sama dengan A berlaku pula dinyatakan dalam radian. Saya akan menjelaskan contoh. Yang pertama, himpunan penyelesaian dari 2 sin 2X ditambah 120 derajat ditambah 1 sama dengan 0, dengan 0 derajat lebih kecil dari X lebih kecil dari 360 derajat adalah. Nah, cara yang pertama kita kerjakan yaitu 2 sin 2X ditambah 120 derajat ditambah 1 sama dengan 0. Nah, positif 1 ini kita pindah ke sebelah kanan, berarti kan 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Nah, yang 2 sin ini 2-nya kita pindah juga ke sebelah kanan, menjadi min setengah. Selanjutnya kita mencari persamaan dari sin sama dengan min setengah, yaitu sin 210 derajat. Jadi sin 2x ditambah 120 derajat itu sama dengan sin 210 derajat. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus persamaan sin. Dan rumus untuk kuadran pertama itu alfa ditambah k dikali 360 derajat. Dan rumus untuk kuadran kedua itu 180 derajat dikurang 210 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, sekarang kita masukkan rumus persamaan sin. Untuk kuadran yang pertama itu rumusnya alfa ditambah k dikali 360 derajat. Dan untuk kuadran yang kedua itu 180 derajat dikurang alfa ditambah k dikali 360 derajat. Jadi sin 210 derajat ditambah k dikali 360 derajat, atau sin 2x ditambah 120 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 210 derajat ditambah k dikali 360 derajat.
Nah, sekarang kita masukkan nilai K-nya. Jika nilai K-nya itu 0, maka nilai X untuk kuadran yang pertama itu 45 derajat. Dan nilai X untuk kuadran kedua itu min 75 derajat. Dan jika K-nya kita masukkan 1, maka nilai X-nya untuk kuadran yang pertama itu 225 derajat. Dan untuk kuadran yang kedua itu nilai X-nya 105 derajat. Nah, sekarang kita masukkan jika nilai K-nya itu 2, maka nilai X-nya itu untuk kuadran yang pertama 405 derajat. Dan untuk kuadran yang kedua itu nilai X-nya 285 derajat. Nah, jadi nilai X yang sama dengan min 75 derajat dan 405 derajat itu tidak termasuk. Karena interval 0 derajat lebih kecil dari X lebih kecil dari 360 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat, 105 derajat, 225 derajat, dan 285. Persamaan trigonometri yang memuat jumlah, selisih sinus, kosinus, maupun rumus-rumusnya. Oke teman-teman, di sini saya pembahasan pertama kita yaitu 2 sin alfa cos beta sama dengan sin dikali alfa ditambah beta ditambah sin dikali alfa dikurang beta. Selanjutnya, 2 cos alfa sin beta sama dengan sin dikali alfa ditambah beta dikurang sin alfa dikurang beta. Selanjutnya, 2 cos alfa cos beta sama dengan cos dikali alfa tambah beta ditambah cos kali alfa dikurang beta. Selanjutnya, 2 sin alfa sin beta sama dengan negatif cos dikali alfa ditambah beta ditambah cos dikali alfa dikurang beta. Pembahasan kedua yaitu sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah dikali A ditambah B cos setengah dikali A ditambah B. Selanjutnya, sin A dikurang sin B sama dengan 2 sin setengah dikali A ditambah B sin setengah A dikurang B. Selanjutnya, cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah dikali A ditambah B cos setengah dikali A dikurang B. Dan terakhir, cos A dikurang cos B sama dengan minus 2 sin setengah dikali A ditambah B sin setengah A dikurang B. Adapun untuk menyelesaikan persamaan trigonometri yang memuat jumlah, selisih, sinus maupun kosinus, maka kita dapat menggunakan rumus jumlah dan selisih dalam trigonometri. Untuk lebih pahami, baiklah di sini saya akan menjelaskan contoh. Baik teman-teman, di sini saya sudah ada satu contoh di mana soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin 5x ditambah sin 3x sama dengan 0 dalam interval 0 kurang lebih sama dengan x kurang lebih sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya mulai teman, yaitu kita harus mencari sin 5x ditambah sin 3x sama dengan 0 dan menghasilkan sin 4x cos x sama dengan 0, dimana teman-teman sin 4x nya itu kita dapat dari 2 sin setengah dikali 5x ditambah 3x dan cos x didapat dari cos setengah dikali 5x dikurang 3x. Selanjutnya menghasilkan sin 4x sama dengan 0 dan cos x sama dengan 0. Dari persamaan tersebut teman-teman dapat kita peroleh bahwa sin 4x sama dengan 0 dan sin 0 derajat. Selanjutnya menghasilkan 4x sama dengan K dikali 360 derajat atau 4x sama dengan 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat dan menghasilkan X sama dengan K dikali 90 derajat atau X sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 90 derajat. Dimana teman-teman X sama dengan K dikali 90 derajat itu didapat dari 4x sama dengan K dikali 360 itu kita bagi 360 nya itu kita bagi 4 dan menghasilkan 90 derajat. Lalu X sama dengan 45 derajat itu kita dapat dari 180 derajat dibagi 4x, jadi 45 derajat. Dan K dikali 90 derajat, di mana 90 derajat itu didapat dari 360 derajat dibagi 4. Pemisalannya teman-teman, misalnya kita buat K itu sama dengan 0, lalu hasil X-nya itu sama dengan 0, atau X yang keduanya itu sama dengan 45 derajat. Di mana X sama dengan K dikali 90 derajat. K-nya itu kita ganti menjadi 0, yaitu 0 dikali 90 menjadi 0. Dan 45 ditambah K dikali 90 derajat. K-nya itu kita ganti menjadi 0, yaitu 45 derajat ditambah 0 dikali 90 derajat menjadi 45 derajat. Lalu, misalnya kita buat K-nya 1, X-nya itu menjadi 90 derajat, dan X yang lain sama dengan 135 derajat. Dan misalnya kita buat K-nya menjadi 2, X-nya sama dengan 180 derajat, atau X-nya yang lain 215 derajat. Lalu, misalnya kita buat K-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 270 derajat, atau X yang lain sama dengan 315 derajat. Dan X-nya, dan K-nya kita buat menjadi 4 derajat, dan X-nya menghasilkan 360 derajat, atau X sama dengan 405. Dari persamaan itu juga dapat kita peroleh bahwa cos X sama dengan 0 sama dengan cos 90 derajat, dan menghasilkan X sama dengan kurang lebih 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat, menghasilkan X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan minus 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat, dan menghasilkan untuk pemisalan
Lan-nya kita buat K-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 90 derajat atau X-nya minus 90 derajat. Dan misalnya kita buat K-nya menjadi 1, X-nya sama dengan 470 derajat atau X sama dengan 270 derajat. Jadi teman-teman dapat kita simpulkan, dapat kita ambil bahwa himpunannya tersebut yaitu 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 135 derajat, 205 derajat, 215 derajat, 270 derajat, 315 derajat, dan yang terakhir 360. Setelah kita mengetahui tentang persamaan trigonometri yang memuat jumlah, selisih, sin ataupun cos, dan contoh soal serta penyelesaiannya, maka kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan fungsi trigonometri. Sebelum lanjut, tahukah kita apa itu pertidaksamaan fungsi trigonometri? Baik, agar lebih jelasnya, akan kita jelaskan berikut ini. Pertidaksamaan fungsi trigonometri adalah sebuah pertidaksamaan yang mengandung fungsi trigonometri dengan peubah sudutnya belum diketahui. Sudah bisa dibayangkan belum? Untuk lebih jelasnya, mari kita ungkap cara-cara yang bisa digunakan untuk mendapatkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan fungsi trigonometri ini. Ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk mendapatkannya, yaitu yang pertama dengan menggunakan diagram garis bilangan, yang kedua dengan sketsa kurva fungsi trigonometri. Jika diberikan contoh soal mengenai pertidaksamaan fungsi trigonometri seperti di bawah ini, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan sin X kecil dari sama dengan setengah dalam interval X di mana X kecil dari sama dengan dalam interval X di mana X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari sama dengan 360. Maka kali ini kita akan bahas menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan contoh yang ada. Mari kita selesaikan dengan langkah yang berurutan. Menggunakan cara atau menggunakan diagram garis bilangan, kita harus menggunakan langkah-langkah yang berurutan. Langkah yang pertama ialah tentukan nilai batas dari pertidaksamaan. Nilai tersebut dapat diperoleh dengan menyelesaikan persamaan trigonometri, yaitu sebagai berikut. Jika sin X sama dengan setengah, maka sin X sama dengan sin 30. Apabila X sama dengan 30 derajat, maka X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360, atau X sama dengan 180 dikurang 30 dalam kurung ditambah K dikali 360. Dengan memisalkan K sama dengan 0, maka hasil dari X adalah 30 untuk X sama dengan 30 ditambah K 360. Dan hasil X sama dengan 150 untuk persamaan X sama dengan 180 dikurang 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sekarang kita telah mendapatkan nilai X, yaitu X sama dengan 30 dan X sama dengan 150. Langkah kedua yaitu gambarkan setiap batas nilai dari satu periode tersebut pada garis bilangan. Dalam garis bilangan terdapat tanda 0 derajat, 30 derajat, 150 derajat, dan 360 derajat. 0 dan 360 derajat adalah interval keseluruhan dari X, di mana yang menyatakan X besar dari sama dengan 0 dan kecil dari 360 derajat. Sedangkan 30 derajat dan 150 derajat adalah nilai X. Setelah itu, langkah ketiga, yaitu tentukan tanda pertidaksamaan pada setiap interval. Jika melihat garis bilangan di atas, kita dapatkan 3 interval, yaitu X di mana X lebih besar dari sama dengan 0 derajat dan lebih kecil dari 30 derajat. Yang kedua, interval X di mana X lebih besar dari sama dengan 30 derajat dan lebih kecil dari sama dengan 150 derajat. Yang ketiga adalah nilai X besar dari sama dengan 150 derajat dan kecil dari sama dengan 360 derajat. Setelah mendapatkan ketiga interval tersebut, mari kita identifikasi masing-masing interval yang ada. Yang pertama, interval X di mana X lebih besar dari sama dengan 0 derajat dan lebih kecil dari sama dengan 30 derajat. Dengan memisalkan nilai X sama dengan 0, maka kita dapatkan X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat.
X kita ganti substitusikan dengan 0, menjadi 0 sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Setelah membuat persamaan yang tadi, maka kita pindahkan 30 derajat ke ruas kiri. Dengan demikian, minus 30 derajat sama dengan K dikali 360. Dengan begitu, nilai K menjadi negatif. Kenapa? Karena untuk mendapatkan minus 30 derajat, hanya dengan nilai negatif lah K bisa disubstitusikan. Interval kedua adalah X, di mana X lebih besar dari sama dengan 30 derajat dan lebih kecil dari sama dengan 150 derajat. Dengan memisalkan X sama dengan 120 derajat, maka kita akan mendapatkan X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita substitusikan X menjadi 120. Dengan demikian, 120 derajat sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360. Masih sama dengan langkah pada interval pertama, yaitu memindahkan 30 derajat ke ruas kiri, maka kita akan mendapatkan nilai 90 derajat sama dengan K dikali 360 derajat. Nilai 90 kita dapatkan hasil dari pengurangan 120 derajat dikurang 30 derajat. Untuk interval X yang kedua ini, nilai K bersifat positif. Begitu juga cara yang dapat kita lakukan pada interval ketiga. Sehingga nilai K pada interval ketiga bersifat negatif. Setelah mengidentifikasi nilai-nilai interval, pada langkah ketiga, masuklah kita ke langkah yang keempat, atau sekaligus langkah terakhir dalam penyelesaian menggunakan diagram garis bilangan. Langkah keempat yaitu menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan, yaitu dengan mengambil tanda sama dengan dari tanda pertidaksamaan. Menggunakan contoh di awal, yaitu jika sin X kecil dari setengah, maka yang diminta adalah X bertanda kurang dari sama dengan 0 derajat. Maka diambil dari interval yang bernilai negatif, karena pertidaksamaan tersebut memiliki tanda kurang dari sama dengan. Maka batas nilai dari pertidaksamaan tersebut masuk. Dibuktikan, kita sama-sama dapat melihatnya pada gambar garis bilangan yang disajikan berikut ini. Cara 2, yaitu sketsa grafik fungsi trigonometri. Cara menentukan tanda untuk X sama dengan Pi, maka sin Pi lebih kecil sama dengan setengah akar 3. Berarti daerah X lebih kecil sama dengan 150 derajat dan X lebih kecil sama dengan 360 derajat, bertanda negatif. Tanda daerah ini berubah pada daerah di sebelahnya, tetapi apabila pertidaksamaan itu berpangkat genap, maka tanda daerah tetap atau tidak berubah tanda pada daerah di sampingnya. Oleh karena tanda pertidaksamaan adalah lebih kecil sama dengan, maka daerah yang memenuhi adalah bertanda negatif. Jadi himpunannya adalah X, di mana X lebih kecil sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 30 derajat, atau X lebih kecil sama dengan 150 derajat dan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Untuk lebih jelasnya terdapat gambar di mana sumbu X bernilai 0, 30 derajat, 150 derajat dan 360 derajat. Dan sumbu Y bernilai 1. Nah, di mana 0 dan lebih kecil 30 derajat, maka titik koordinatnya ada di 30 derajat, 150 dan 360 derajat. Sehingga tarik garis dan dapatlah bahwasannya Y sama dengan setengah akar 3.